Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي مقصدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى إلى الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فدعا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته أهل بيته الكرام وإلى أرواح جميع أهل القبور من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروح نبات وصدق وروح أجابك وروح أجاك أرجال وروح أجلس وروح أجرا وروح جميع أهل القبور من صاحب الجماعة في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا إلى أستاذ عطاء وأستاذ دفن. البرنامج بعده الترحيب من رئيس اللجنة إلى أستاذ حاجي أبو أعلى المولدي MPD. تفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah MTSN 31 Jakarta, Bapak Kiai Haji Zainul Ma'arif MA. Yang terhormat para wakil madrasah MTSN 31 Jakarta, yang terhormat Kepala TU beserta stafnya MTSN 31 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru MTSN Negeri 31 Jakarta, yang terhormat pembina OSIS, yang terhormat pembina Orsani, yang terhormat Ketua Komite MTSN Negeri 31 Jakarta, Bapak Surono Eskom, yang terhormat Dewan Penasehat Komite MTSN 31 Jakarta, yang terhormat pengurus Komite MTSN Negeri 31 Jakarta, para korlas dari kelas 71 sampai dengan kelas 96, para tokoh masyarakat diantara yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Khalid, wabil khusus ada ilallah penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau dikenal dengan Kiai Jaka Tingkir. Hadirin hadirat para peserta didik MTSN Negeri 31 Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, puja puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di madrasah yang tercinta ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, minasyirki ila tauhid, beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikut-pengikutnya, dan kita insya Allah kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya selaku Ketua Panitia mewakili pengurus Komite MTSN Negeri 31 Jakarta yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada Kepala Madrasah MTSN Negeri 31 Jakarta yang telah mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan Nuzul Quran hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus OSIS dan Orsani, Dewan Guru yang sudah mensupport, mendukung dengan terlaksana kegiatan ini. Dan juga kepada para hadirin hadirat, para korlas, para tamu undangan, yang mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selanjutnya jika di dalam kegiatan ini ada kekurangan, ada kehilapan, baik dari segi hidangan, tempat, kudapan, dan lain sebagainya, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terakhir, kegiatan ini kita adakan dengan harapan agar kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini, ya'udu ilal Qur'an, kembali kepada Al-Quran. Kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini yang Allah lipat gandakan pahalanya bagi orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepadanya tidak akan lepas, tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustaz Haji Abu A'la Maulidi Al-Majlisir. Al-Barnamij ba'da atahibu min ra'isil lijan ila Ustaz Surana, tafadhal masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang banyak, yang banin sudah mikirin buka puasa, padahal baru jam 5 kurang 10. Gak afdol kalau ada orang salam gak dijawab, maka konsentrasi dulu ke depan. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 31 Jakarta, Kiai Haji Zainul Ma'arif. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati tidak pula segenap pengurus Komite MTS Negeri 31 Jakarta yang alhamdulillah di beberapa hari belakangan ini disibukkan
dengan persiapan-persiapan terkait dengan kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Kita beri tepuk tangan dulu buat para bapak ibu komite kita. Tidak pula kami lupakan yang saya hormati, di belakang kami ada perwakilan dari Dewan Pertimbangan Komite. Kemudian ada juga para guru MTS Negeri 31 Jakarta, para ustadz ustazah dari Islamic Boarding School MTS Negeri 31 Jakarta, dan tidak lupa juga ibu-ibu yang ada di Selasar yang setia membersamai kalian. Tepuk tangan juga buat ibu-ibu Korlas kita. Ibu Korlas dari kelas 71 sampai 96 hari ini insya Allah hadir semuanya. Hadir ya Bu? Semangat. Dan yang paling terpenting, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh peserta didik MTS Negeri 31 Jakarta. Tepuk tangan buat kalian semua. Yang saya lihat semangatnya, kemudian kebersamaannya pada kegiatan hari ini luar biasa. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada Kiai Haji Jakat Tingkir. Selamat datang dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tidak kata yang paling indah selain ungkapan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam kesempatan dan kenikmatan sehingga kita sama-sama duduk bermuhajah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka peringatan Nuzulul Quran keluarga besar MTS Negeri 31 Jakarta Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena kalau ceramah bagiannya Ustadz, panitia pun sudah menyampaikan tadi. Jadi kalau saya menyampaikannya ya terkait dengan programnya komite. Jadi anak-anakku sekalian dari kelas 71 sampai dengan 96 ada? Bahwa saya perlu sampaikan dan perkenalkan diri bahwa saya di sini berdiri mewakili dari pengurus Komite MTS Negeri 31 Jakarta yang secara usia semenjak di SK-kan dan dilantik baru kurang lebih 1,5 bulan. Bulan Maret tanggal 1 saya baru dilantik. Sekarang kurang lebih tanggal 14, anggaplah baru 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan secara usia bayi bisa apa? Tidak bisa apa-apa, paling bisa nangis kalau butuh apa-apa. Nah kali ini maka di usia yang 1,5 bulan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan siswa, bahwa insya Allah kegiatan-kegiatan yang sifatnya silaturahmi seperti ini akan kita lanjutkan, bahkan kita jadikan kegiatan rutin insya Allah. Jadi kami punya program bahwa setiap bulan itu ada kajian baik itu kajian agama maupun kajian yang sifatnya parenting, mendidik keluarga, mendidik anak, itu akan kita laksanakan di setiap bulan. Siapa pesertanya? Yang diundang seluruh wali murid MTS Negeri 31 Jakarta. Insya
Allah. Anggarannya ada nggak Pak? Anggarannya sudah saya siapkan sampai 1 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya saya juga ingin sampaikan bahwa terkait dengan kesiswaan, siswa ini kan punya program banyak ya. Ada malam kesenian santri atau MKS. Boleh saya sampaikan di sini biar kalian tahu semua. Kemarin saya bertemu dengan Orsani dan OSIS bahwa untuk periode saya di tahun ini saya punya anggaran 48 hampir 50 juta untuk kegiatan kesiswaan. Jadi kalau kamu punya program jumlahnya 5, jadi masing-masing kegiatan bisa diadakan dengan budget 10 juta yang akan kita siapkan. Harusnya, maka saya tantang kalian untuk membuat satu kegiatan, suatu rencana acara yang tidak kita pikirkan dan tidak begini-begini aja. Paham ya? Jadi kalau OSIS bikin acara, jangan kalau disuruh Pak Ropi baru bikin. Belajar untuk berpikir jauh ke depan. Bikin satu acara yang Pak Ropinya nggak mikirin. Kamu sudah memikirkan jauh-jauh hari. Sampaikan program, buat proposal, sampaikan kepada kita di komite. Insya Allah nggak saya coret-coret. Kalau benar. Tapi kalau nggak benar ya saya coret sedikit. Insya Allah benar ya. Dan hari ini sebenarnya secara acara ini harusnya dilaksanakan di tanggal 14. Ya, dan saya sudah kontak sebenarnya satu pengisi acara selain Kiai Zakat Tingkir nih, itu ada Gus Asmi sebenarnya di tanggal 14. Saya sudah kontak, beliau menyanggupi, namun karena kita rubah di tanggal 13, beliau tanggal 13 masih ada di Sidoarjo. Tapi insya Allah saya janji dalam 1 tahun ke depan kita akan undang 1 atau 2 kali beliau untuk hadir di tempat kita. Insya Allah. Gus Asmi, karena kebetulan Gus Asmi itu satu kamar dengan adik saya yang mondok di Asyidikiyah. Gus Asmi itu adalah salah satu cucu dari Kiai Haji yang pemilik Pondok Pesantren Asyidikiyah, Iskandar SU. Dan beliau kemarin kontak-kontakan dengan saya, insya Allah Mas saya siap, insya Allah saya bisa datang. Tapi karena dirubah tanggalnya dari tanggal 14 ke tanggal 13, mohon maaf karena saya masih ada di Sidoarjo. Insya Allah kalau memang diundang lagi kita akan siapkan waktunya, insya Allah ya. Jadi jangan berkecil hati, masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini saya janji saya akan hadirkan Gus Asmi untuk, saya tahu karena yang pengen hadir Gus Asmi itu yang kecewa bukan kalian karena dirubah tanggalnya. Ibu-ibu Korlas juga kecewa. Kenapa sih Pak Surono sampai dirubah-rubah tanggal 14? Saya juga kan pengen ketemu Gus Asmi. Begitu ya Bu. Tapi karena hal perubahan tanggal itu mengakibatkan beliau tidak bisa hadir. Tapi insya Allah ada Kiai Haji Zikir yang hadir di tempat ini yang mudah-mudahan kita harapkan memberikan tausiahnya kepada kita semua, sehingga tausiahnya itu manfaat buat kita semua dalam mengarungi kehidupan kita. Baik, karena waktunya sudah jam 5, saya sudah undang Kiai ini untuk bicara yang lama. Makanya kalau saya ngomong lama-lama, nanti Kiainya nggak kebagian ngomong. Jadi biarkan Pak Kiai ngomongnya agak lama sedikit, Pak Kiai ngomong sedikit, Pak Kiai ngomongnya panjang, saya sedikit aja. Baik ya, saya ingat. Kemudian satu lagi saya sampaikan bahwa setelah ini saya sudah dapat informasi bahwa kalian besok akan istirahat di rumah, belajar di rumah, betul ya? Informasinya seperti itu. Maka sebelum pulang, saya ingatkan, karena kebetulan salah satu program kita adalah pembenahan kamar santri itu akan dilakukan ketika kamu liburan. Maka saya ingatkan, ya kita benahin. Pintunya yang rusak-rusak kita benahin, kipas anginnya yang kurang kita benahin. Oke. Maka saya ingatkan buat anak-anak sebelum pulang pastikan kamar kalian dalam keadaan bersih, rapi, sehingga kegiatan bapak-bapak yang akan memperbaiki kamar-kamar kalian tidak terganggu. Pastikan ya, nanti akan dicek oleh murabinya.
Besok sebelum pulang sudah harus siap. Dan mudah-mudahan kalian bisa pulang dan bersama-sama keluarga. Titip pesan saya kepada Bapak Ibu kalian dan pesan saya kepada kalian, jangan sampai kendor juga ngajinya. Betul ya? Handphonenya dikurangi. Karena saya juga punya anak. Kalau di rumah yang dicari bukan saya, yang dicari handphone. Maka handphonenya dikurangi anak ya. Handphonenya dikurangi, kualitas pertemuan dengan orang tua diperbaiki, ditambah. Jangan sampai disia-siakan, apalagi ini adalah momen-momen Idul Fitri dan kalian kembali ke madrasah dengan suasana yang baru, suasana yang fitri. Mudah-mudahan kita bisa dapat berkumpul kembali di di bulan Mei tanggal 2. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saya pengen semuanya bisa takbir dan suaranya dikeluarkan semuanya. Siap ya? Takbir! Belum keras. Takbir! Sekali lagi, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surono selaku Ketua Komite MTS Negeri 31 Jakarta. Acara selanjutnya adalah tausiah dari Ki Haji Ihya Ulumuddin. Kepada beliau disilakan. Liridhaillah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an allati hiya khairu min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun segenap Dewan Guru dan para ketua komite, para tamu undangan kehormatan, adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 31 Jakarta yang saya SNTN 31 MTSN 31 Jakarta yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari menjelang maghrib ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berbuka puasa bersama lewat satu acara peringatan nuzul Quran. Tentunya harapan kita, semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesabaran, sehingga dapat mengoptimalkan ibadah puasa selama 1 bulan, dan mudah-mudahan kita dapat meraih derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya cintai, Ramadan
menjadi salah satu bulan training dan pendidikan, di mana di dalamnya terjadi sebuah proses. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik di luar bulan suci Ramadan. Bulan inilah di mana semua kita ditempa, dan bulan pengendalian diri dalam menghadapi hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Karena itulah Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Jawabannya kendor amat nih, kayak orang kelaparan. Yang semangat, yang kompak. Setuju? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kepaksa. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ramadan bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa ketika menafsirkan ayat ini, Allah mengistimewakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Bahkan kata beliau, semua kitab-kitab samawi itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim Allah turunkan pada tanggal 6 bulan suci Ramadan, sebagaimana keterangan dalam kitab Musnad Ahmad, di mana Imam Ahmad ini guru daripada Imam Bukhari. Dalam kitab tersebut bahwa suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 6 bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Taurat Nabi Musa diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan kemudian kitab Zabur Nabi Daud diturunkan pada tanggal 18 Ramadan.
Begitupun kitab Injil Nabi Isa diturunkan pada tanggal 12 Ramadan, dan Al-Quran pun turun pada bulan suci Ramadan. Kapan diturunkan Al-Quran itu secara global? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kami turunkan, kata Allah, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Laila itu artinya malam. Ada di sini yang namanya Laila? Ada nggak? Kalau ada berarti itu dia namanya artinya malam. Makanya rata-rata cewek yang namanya Laila pasti keluar malam mulu. Sampai mana tadi? Jadi Laila itu artinya malam, dan qadar itu artinya bisa menjadi, pertama qadar itu diartikan sebagai mulia, kemuliaan. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Itu diturunkan secara global. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu diturunkan Allah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, pasti orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya Rabbal. Jadi siapa orang yang malam itu beribadah pada malam Lailatul Qadar, orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia miskin, Allah kayakan. Kalau dia hina, Allah angkat derajatnya menjadi mulia. Kalau dia susah, Allah kasih mudah. Kalau dia merasa sempit, dikasih luas. Kalau seret, dikasih lancar. Kalau bodoh, dikasih ilmu, dikasih bin. Kalau udah kaya, jadi tambah kaya. Insya ada pengen jadi orang kaya? Ibu-ibu pengen jadi orang kaya? Aku doain mudah-mudahan semua yang di sini, ibu-ibu, adik-adik, jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa, kayak terserah lu. Asal jangan kaya monyet, asal jangan kaya babi. Insya mudah-mudahan kalaupun gak kaya harta tapi kaya hati. Insya Allah. Jadi walaupun jelek yang penting kaya hati, walaupun miskin yang penting kaya hati. Jadi nyari cowok, nyari cewek ya, kalau yang laki-laki jangan terlalu cantik. Ngapain cantik kalau cowoknya banyak, nggak setia, betul gak? Begitupun adik-adik nyari calon suami jangan terlalu tampan, makan hati. Yang sedang-sedang aja.
Dia tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Jadi sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja. Sampai mana tadi ceramah? Jadi Ramadan ini menjadi mulia karena satu alasan saja, Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Maka qadar itu bisa diartikan mulia, maka orang yang mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kemuliaan, insya. Apa kemuliaannya? Ibadah itu seakan-akan seperti kita ibadah, pahalanya selama 83 tahun 4 bulan, lebih 4 bulan. Kalau orang sekarang ada nggak yang umurnya sampai 83 tahun? Udah langka kalau orang sekarang mah, udah kebanyakan penyakit, makanya masih muda udah banyak yang pada mati. Kalau orang dulu umurnya panjang-panjang, kenapa? Yang dimakan sehat, yang dimakan halal. Orang sekarang pola makannya udah nggak sehat, kebanyakan yang haram, maka timbul penyakit. Masih muda udah punya penyakit. Kadang-kadang penyakit stroke nggak tua aja, yang muda udah punya penyakit stroke. Stroke itu penyakit berat, jangankan stroke, setengah stroke berat. Betul apa kagak? Gimana nggak timbul penyakit? Karena sekarang ini apa-apa udah pakai zat kimia, betul? Ibu-ibu beli ikan asin udah ada formalinnya, penyakit. Makan sayur, buah-buahan disuntik zat pestisida, zat kimia, penyakit. Jadi hakikatnya yang kita makan sekarang ini kebanyakan racun, betul? Betul. Ya kalau mau sehat makan makanan yang organik. Tapi hampir kebanyakan udah nggak sehat. Betul nggak? Udah pakai zat kimia semua. Maka yang dimakan racun sehingga bersarang di tubuh kita. Maka timbullah berbagai penyakit. Ada ilmuwan kesehatan berkata bahwa untuk menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh ini, maka dalam sebulan dianjurkan 8 hari nggak usah makan. Itu kata ilmuwan barat. Nah Islam, Allah nyuruh kita umatnya selama setahun kita disuruh puasa. Maka dengan puasa ini badan sehat. Kata siapa? Kata Nabi, sumu tasihu. Maka dengan puasa badan sehat. Puasa yang sebenar-benarnya puasa, maka akan tumbuh dengan puasa itu sel-sel yang baru dalam tubuh kita. Begitu Ramadan pergi, maka badan kita sehat. Bukan cuma jasmani, spiritual kita sehat, sosial kita sehat, insya. Jadi sehat jasmani, sehat rohani dengan puasa. Ada juga penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa, dan juga ada penyakit yang orang itu kalau punya penyakit tersebut jangan puasa. Contohnya punya penyakit ginjal, jangan sampai kurang minum, maka tidak dianjurkan puasa, bayar fidyah aja. Islam tidak memberatkan kita, betul? Betul.
Jadi dengan puasa badan sehat. Insya. Nah, jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan. Jadi yang pertama arti qadar itu adalah mulia. Orang yang ibadah malam itu dapat kemuliaan, seakan-akan ibadah itu bagaikan ibadah selama 1000 tahun atau selama 83 tahun lebih 4 bulan. Alhamdulillah. Lalu bagaimana cara kiat kita untuk meraih Lailatul Qadar? Mengoptimalkan ibadah, meminimalkan urusan dunia. Artinya 10 akhir Ramadan kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita sebagaimana Rasul lebih mengencangkan kain sarung dan ikat pinggangnya, artinya lebih banyak ibadah ketimbang ya berhubungan dengan istri. Maka 10 akhir Ramadan banyak-banyak ibadah dengan cara apa? Iktikaf, baca Qur'annya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, sholat malamnya lebih banyak, sholat tarawihnya jangan ditinggal. Insya mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Ya artinya dari awal Ramadan kita sudah persiapkan ibadah yang betul-betul ibadah. Insya Allah kita bakal dapat meraih Lailatul Qadar. Cuma kadang-kadang ada aja yang pengen dapat Lailatul Qadar, sholat tarawih kagak, ngaji Quran kagak, zikir kagak, duduk berempat main gaplek. Duduk berempat main gaplek. Ditanya mau ngapain begadang, main gaplek biar dapat Lailatul Qadar. Ustaz, bukan Lailatul Qadar yang didapat, Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, qadar bisa diartikan sempit. Kenapa diartikan sempit? Tanazzalul malaikatu fiha. Malam itu turun malaikat sehingga memenuhi bumi ini jumlahnya miliaran. Andaikan malaikat itu berbentuk fisik, enggak muat bumi ini dengan saking banyaknya malaikat yang turun malam Lailatul Qadar, membawa perkara kebaikan dan keburukan ya terhadap urusan manusia. Maka dengan cahaya malaikat yang begitu banyak sehingga sinar matahari apabila malam itu Lailatul Qadar, matahari agak redup. Kenapa? Saking banyaknya malaikat, sinar matahari tertutup oleh cahaya malaikat. Masya. Jadi penuh sesak nih malaikat. Kalau malam itu Lailatul Qadar yang turun ke muka bumi dipimpin oleh malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi qadar diartikan yang kedua artinya sempit, karena saking sempitnya bumi dengan turunnya malaikat. Yang ketiga, qadar diartikan takdir. Jadi malam itu Allah tentukan takdir manusia. Perkara manusia baik dan buruknya yang menyangkut urusan dunia ditentukan oleh Allah malam itu. Makanya di malam itu kita dianjurkan berdoa. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku dapati malam Lailatul Qadar, maka apa doa yang harus aku ucap dan aku baca? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang harus diperbanyak dibaca ketika malam-malam ganjil. Lalu kapan sih sebenarnya terjadinya Lailatul Qadar? Pada malam ke-27 di bulan Ramadan. Malam keberapa? Jadi dari dulu Lailatul Qadar itu tidak pernah berubah, jatuhnya pada malam 27 di bulan Ramadan. Loh, kenapa? Nabi pun pernah berkata begitu, dan saya pun pernah mendapatkan bocoran dari seorang guru saya ketika saya ngaliwat pesantren di Cianjur. Itu Syekh Abdul Qohar, setiap malam 27 Ramadan beliau mendapat Lailatul Qadar. Maka beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar malam itu. Jadi tidak pernah malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam yang lain. Jelas?
Jelas? Kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita ini beribadah dengan istiqomah. Tapi walaupun kita sudah tahu bahwa jatuhnya malam Lailatul Qadar itu malam ke-27, tidak setiap orang bisa dapat meraihnya. Tinggal tergantung kebersihan dan kesucian hati orang itu. Walaupun nanti 27 Ramadan ya kita ibadah, belum tentu dapat. Kenapa? Tinggal tergantung hati manusianya. Karena manusia itu hatinya kadang-kadang banyak yang dijangkiti penyakit hati. Betul? Betul? Ada yang nggak sadar di hatinya ada penyakit ujub, merasa bangga. Kayaknya cuman gua doang orang kaya di kampung ini yang paling dermawan. Ujub namanya. Kayaknya cuma gua doang orang paling pintar di kampung ini. Ujub namanya. Kayaknya cuma gua doang orang paling berjasa di kampung ini. Ujub namanya. Kayaknya cuma gua doang perempuan paling kece di kampung ini. Ujub namanya. Nah udah bilangin asal. Ada lagi yang hatinya dijangkiti penyakit takabur, yaitu Padahal pelopor utama kesombongan adalah Iblis itu lebih hebat dari malaikat Jibril, ilmunya, ibadahnya, ahli hadis, ahli riwayat, namanya Azazil. Gara-gara Allah perintah seluruh malaikat bangsa jin sujud hormat sama Nabi Adam, iblis membangkang. Makanya iblis Allah keluarkan dari surga karena kesombongan. Namanya Azazil. Dari keterangan salah satu kitab bahwa iblis itu dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Kesombongan iblis itu menyebabkan iblis hancur ibadahnya, hancur pahalanya, dan menyebabkan iblis dikeluarkan Allah dari surga. Maka jangan sampai ada sifat sombong dalam hati kita. Sekecil apapun bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min. Ya ngapain kita sombong-sombong, betul nggak? Betul nggak? Nah, kita ini manusia lahir gak bawa apa-apa, ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. Jadi siapa yang ngeluarin kita dari perut mak? Siapa? Emak Allah. Yang ngeluarin kita dari perut mak siapa? Allah. Mak cuma modal ngeden mak. Mak cuma modal ngeden. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang ngeluarin kita dari perut mak kita Gusti. Walaupun mak sengeden-ngedennya, kalau Allah nggak izinkan keluar, kita ngetem dalam perut mak. Betul apa kagak? Makanya disesar. Asal ketika lahir la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa. Kemudian berangsur-angsur Allah berikan kita manusia ini. Mata bisa lihat, kuping bisa dengar, tangan bisa megang, hidung bisa cium, kaki bisa jalan, otak bisa mikir, mulut bisa ngomong. Satu tujuannya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Dari anak-anak sampai ibu-ibu apal ini lagu. Giliran baca ayat menggada yang nerusin. Betul? Betul? Jadi kita cuma disuruh Allah bersyukur. Nah bersyukur kita. Alhamdulillah ketemu lagi dengan bulan Ramadan.
Maka kalau kita menjadi orang yang bersyukur, jaminannya nikmat bakal ditambah oleh Allah Subhanahu. Allah titipkan harta, syukuri, jaga harta itu dengan apa? Dengan kita keluarkan zakat, banyak sedekah dan infak. Jangan pelit jadi orang. Sebab banyak juga orang udah kaya tapi pelit 19 setan. Banyak nggak? Banyak nggak? Allah titipkan ilmu, jaga ilmu, amalkan walaupun satu ayat. Ilmu wajib diamalkan. Nuntut ilmu niatnya karena Allah, bukan untuk saling menyaingi. Betul nggak? Maka jangan sombong karena ilmu. Nauzubillah min. Allah titipkan jabatan, jangan salah gunakan jabatan. Itu jabatan sebagai fasilitas dan kekuasaan. Banyak orang menyalahgunakan jabatan. Akhirnya apa? Jabatan dipertaruhkan, tidak peduli dengan uang keluar miliaran, tapi menyalahgunakan jabatan. Mestinya jadikan segenggam jabatan membela agama Allah, membela sunnah Rasul, membela ulama. Betul? Jangan sombong karena jabatan, jangan sombong karena harta, jangan sombong karena ilmu. Pelopor utama kesombongan iblis. Na'udzubillah min. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawaduk dan merendah diri. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak ilmu, makin alim, makin merendah. Makin banyak harta, makin merendah. Insya. Nah, jadi kalau kita pengen hidup kita ini sejahtera, pengen hidup kita penuh barokah, masyarakat ingin hidup sejahtera, pemerintah ingin dapat berlaku adil dan wibawa, jawabannya Al-Quran, karena Quran adalah pedoman dan petunjuk hidup kita. Yang mana Al-Quran ini petunjuk kehidupan yang mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan secara universal. Apabila kita pahami artinya dan kita praktikkan, maka segala apapun masalah yang menyangkut pribadi, masyarakat, bangsa, negara akan mampu diatasi. Karena Quran sumber ilmu, Quran sumber hukum, Quran jalan hidup kita. Quran ini adalah kebenaran yang mutlak, isinya dari Allah, gak bisa ditawar-tawar lagi. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Semua ilmu ada dalam Quran. Makanya ayat yang pertama turun ketika Nabi mendapat wahyu dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Apa? Artinya bacalah. Apa yang harus kita baca? Pertama Al-Quran itu sendiri. Dari membaca Al-Quran maka kita akan dapat yang tersurat dan yang tersirat. Setelah kita membaca maka kita akan dapat mengkaji diri kita. Sebab kenapa? Kalau kita mengkaji diri kita lalu ada sebuah pertanyaan, dari apa kita dicipta? Jawabannya ada dalam Quran. Kita dicipta dari setetes air mani yang hina. Untuk apa kita dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan bangsa jin dan manusia tidak lain untuk beribadah. Kemana kita kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita pasti kembali kepada Gusti. Jadi pertama kita dicipta dari setetes air mani, artinya jangan Mula-mula manusia pertama yang Allah cipta Nabi diambil tanahnya dari berbagai penjuru dunia. Tanah itu ada yang warnanya hitam, kuning, coklat, putih, merah. Maka jangan heran kulit manusia di bumi ini beda-beda. Ada yang warna kulitnya putih, kayak orang Arab, orang-orang sono tuh putih-putih. Betul. Ada yang kulitnya coklat kayak kita orang Indonesia nih, kulit sawo coklat ya. Ada yang dicipta Allah ya, kulitnya merah, ada nggak kemerah-merahan? Ada yang kulitnya warnanya hitam kayak orang Afrika. Orang Afrika itu kulitnya dua, kalau nggak hitam ya hitam banget. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Tanah itu diambil, ada yang tanahnya tinggi, ada yang tanahnya rendah. Makanya orang kalau sombong itu berarti diambil tanahnya, dicipta dari tanah tinggi, makanya sombong.
Ada orang yang selalu merendah, diambil tanahnya dari tanah yang rendah. Ada orang yang suka pemarah, itu diambil dari tanah sengketa, makanya marah-marah mulu. Ada ya yang kerjaannya tuh perempuan belanja mulu, itu pasti dicipta dari tanah abang. Nah, belanja mulu soalnya. Masya, apalagi sekarang nih tanah abang udah rame. Ya, tanah abang udah rame, masjid kosong. Kenapa? Makin berakhir Ramadan, makin ada kemajuan, Ustaz. Ya, jarang ada terjadi kemunduran, jarang. Di Indonesia mah Ramadan makin berakhir, makin ada kemajuan, makin ada kemajuan. Terakhir Ramadan tinggal imam sama tikar. Ya, kalau enggak makmumnya hati-hati, imamnya hati-hati. Yang ajan hati-hati, yang tahlim hati-hati, yang mati ge hati-hati. Masya Allah, luar biasa. Jadi Al-Quran ini turun ayat yang pertama sebagai wahyu kepada Nabi, Iqra, bacalah. Maka kita baca Al-Quran, jangan berhenti baca Al-Quran. Yang belum bisa ngaji, belajar daripada yang namanya mengeja huruf hijaiyah. Kalau dulu kan enak, antin bandin gun tantin tun. Ya, kalau sekarang lebih enak lagi, ada metode umi dan qiraati, ada ada Iqra, enak tuh. Baca tata jaja. Gurunya kaget. Asal. Ayo kembali kepada persoalan bahwa Ramadan begitu mul. Ya, ayo isi Ramadan dengan berbagai ritual ibadah untuk dapat meraih malam Lailatul Qadar. Insya. Jadi Ramadan kita isi, apalagi terawihnya jangan tinggal walaupun sunnah, tapi pahalanya di Ramadan ini luar biasa, Allah lipat gandakan, betul tidak? Ya, sholat terawih. Ya, kadang-kadang sekarang mah sholat tarawih milih-milih imam. Kalau imamnya lama pindah tarawihnya. Kalau imamnya ngebut baru dah. Asal. Ya, yang jadi imam mestinya tahu diri. Terlalu cepat jangan, terlalu lama jangan. Yang sedang-sedang jangan mentang-mentang hafal Quran, suara bagus, begitu jadi imam nggak tahu diri, nggak mikirin di belakang makmum aki-aki sama nenek-nenek. Berangkat ke masjid ke nenek-nenek maki-maki bari gandangan tangan, jalan bungkuk-bungkuk. Begitu yang sholat tarawih imamnya ngebut, pulang dari tarawih ngegang ke aki-aki nenek-nenek. Astagfirullah. Jangan mentang-mentang hafal Quran, qori, suaranya bagus, lalu jadi imam baca surat rakaat pertama Yasin. Masya Allah. Begitu baca Yasin, lupa Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya bego juga, amin lagi. Amin, bego makmum. Ada yang ngetuk tetangganya colek, kok kita sholat amin 2 kali ya? Iya ya. Asal. Ada yang terawih jadi imam sholat terawih 23 rakaat 7 menit ngebut. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gak tahu diri tuh imam. Asal. Ada yang baca Fatihahnya 1 napas, ada yang Fatihahnya 2 napas, ada yang Fatihahnya 3 napas. Sekalinya Fatihah 1 napas, begitu mau jadi imam narik napas, kagak balik lagi, mati tuh imam. Asal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Quran. Maka saya pesan kepada adik-adik, jadilah generasi Qur'ani. Artinya generasi yang punya iman, generasi yang berakhlak, generasi yang bertakwa kepada Gusti
Apalagi kalau kita sekolah di MTS ini, ya buktikan jaga nama baik sekolah kita dan guru-guru. Buktikan kalau kalian semuanya insya Allah jadi generasi yang berakhlak, amin ya robbal. Jadi murid-murid yang teladan, murid-murid yang soleh dan solehah. Semoga kalian sukses, amin. Tapi ingat bahwa sukses itu ya bukan cuma dunia kita bererot. Ngapain sukses di dunia kita bererot kaya tapi di akhirat nggak sukses? Artinya banyak orang sukses di dunia, akhiratnya nggak sukses. Setelah kaya kitanya dapat diraih apapun, nggak hormat sama orang tua, nggak ibadah, nggak sholat, nggak bisa ngaji. Naudzubillah min. Insya Allah di sini saya yakin semuanya udah pada bisa ngaji. Alhamdulillah. Insya nggak disangsikan kalau MTS 31 ini insya Allah yakin soleh dan solehah semua. Amin ya robbal. Maka pertama kalau pengen sukses ya bukan cuma kita usaha belajar dengan giat, tapi pakai jalur langit, banyak-banyak ibadah di malam hari, lebih-lebih Ramadan ya, lebih-lebih Ramadan. Minta kepada Allah, karena yang punya ilmu Allah, yang punya derajat Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya derajat Allah. Yakin dengan ilmu, asalkan kita benar mengamalkannya, dijanjikan Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga insya Allah ada manfaatnya. Kita sambut adzan maghrib yang akan datang sebentar lagi, dan mudah-mudahan insya Allah saya doakan adik-adik semuanya sukses, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Pertama doakan orang tua kita, ayah bunda kita, dan adik-adik saya titip pesan, hormati muliakan kedua orang tua. Yang kedua orang tua, guru kita itu orang tua kita, muliakan mereka dan juga doakan mereka sebagaimana mereka pun mendoakan kesuksesan kita, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Terkabulnya satu doa itu karena kekhusyuan dalam berdoa, yang kedua kesungguhan kita dalam berusaha. Maka supaya dapat meraih doa yang dikabul oleh Allah ya, semuanya ikhlaskan diri kita hanya untuk Allah subhanahu. Siapapun orang yang mengikhlaskan jiwa raganya untuk Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Saya pun mohon doa mudah-mudahan tetap sehat dan istiqomah dalam dakwah. Juga anak, istri, cucu, mantu saya mudah-mudahan sehat, terutama istri saya yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, amin. Biridha illa ala hadithinya ala kulli liyatin solihah la hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang maksimal. Semoga insya Allah bisa dipahami, bisa dimengerti. Buah kedongdong dibolak-balik, biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalik. Buah kedongdong ada di loyang, biar rambut gondrong asal sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah, daripada botak kagak becus ngaji ya. Alhamdulillah. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah ada langsung bungkus.
Nanti habis buka pulang saya tenteng. Amin ya Rabbal. Bukan bilangin, cuma ngingetin, sebab kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai dah keulang lagi. Saya pernah soal ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil nonong, dewek-dewek enggak ada ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga tuh panitia. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu Pir, tungguin, pengen tahu inget enggak inget juga tuh panitia. Akhirnya saya pulang baru muter tasbih, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah dikabul doa saya, inget rupanya panitia. Dari rumah dia naik motor nyampe rumah saya jam 3 pagi. Begitu nyampe rumah ngetok pintu, gua kirain memedi. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik. Dia berkata, maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الأخير الدعاء إلى أستاذ كي حجي غالب تفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite Lokal, anggota dan juga kemudian juga Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian yang ada di kesempatan sore hari ini, mari kita mengucapkan doa kepada Allah Taala dan doa kita kabul Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala diniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrati habibina wa safina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa tuhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah bin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridwan wa rikada'a. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallimil muslimin. Allahumma ya mutakarrika atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina minan nar ya dzal jalali. Allahumma minna bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa qimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma fadna wa asimna minad dunubi kabaira sagariha la siyama asyirku bika wa kukil walidaini wal kadhibu wal kibru al-ausbatu wal hiyanatu rukul wadadamul apafil ahadi al-ghibatu wa dhulmun nas wan nisyan annal ilma wad dina lil amali la lil jidali wal mirai birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wanna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wanna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wanna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jamil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih para hadirin yang sudah mendengarkan dengan baik. Natlubu minkum al-afwa wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah wa akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.